Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tanah di kawasan DKI Jakarta alami penurunan 12 hingga 18 cm setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Menurutnya penurunan tanah ini merupakan imbas dari aktivitas masyarakat dalam penggunaan air tanah yang berlebihan untuk keperluan sehari-hari. Jika laju penurunan muka tanah terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir. Dampak lainnya adalah kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan. Jakarta menjadi salah satu di antara sejumlah daerah di Indonesia yang diprediksi akan tenggelam seiring dengan krisis iklim yang terjadi di dunia. Salah satu solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan terus mendorong proyek penyediaan air bersih. Targetnya tahun 2030 pemerintah akan menghentikan penggunaan air tanah di Jakarta. Dan saat ini rekan kami jurnalis Agnes Purba dan juru kamera Wahyu Santiko sudah berada di salah satu lokasi, yakni di Tugu Bukti Penurunan Tanah di daerah Jakarta Utara. Agnes, apakah benar fungsi dari Tugu Bukti terjadi penurunan tanah di sana? Selamat siang Peti dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tepat saat ini saya berada di Tugu yang berlokasi di kawasan wisata Kota Jakarta atau Kota Tua Jakarta. Dapat Anda lihat langsung di layar kaca, saya akan menunjukkan bahwa di Tugu inilah pada tahun 1974 tinggi tanah setidaknya di Jakarta bagian utara setinggi ini pemirsa dan juga Peti. Sementara kalau di tahun 1974 tingginya dapat Anda lihat langsung jauh berbeda dengan memang permukaan tanah di Jakarta Timur pada tahun yang sama 1974. Berdasarkan pantauan daripada DKI Jakarta dan juga INSAR pada tahun 1974 sampai 2020. Pantauannya dapat Anda lihat berbeda drastis karena telah terjadi penurunan hingga 4,5 meter tanah yang ada di kota DKI Jakarta. Sementara kalau saat ini di 2023, setidaknya yang dapat Anda lihat di layar kaca, tinggi tanah DKI Jakarta di Kota Tua jelas berbeda jika dibandingkan dengan yang tadi sudah saya tunjukkan pada tahun 1974 di belakang saya ini. Dan memang salah satu fungsi diadakannya sebuah tugu di kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini memang untuk sebagai edukasi bagi masyarakat, juga untuk mengingatkan masyarakat untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan air tanah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, memang penyebabnya adalah penggunaan dari air tanah ini yang menyebabkan tanah akan semakin surut dan hingga penurunannya setiap tahunnya dari 12 cm hingga 18 cm. Dan memang salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyediaan air bersih sehingga masyarakat nantinya bisa mengurangi daripada penggunaan air tanah ini. Sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan pada tahun 2030 ini diharapkan masyarakat DKI Jakarta sudah tidak lagi menggunakan air tanah sehingga tidak berdampak daripada penyusutan atau penurunan tanah yang setiap tahunnya terjadi dari 12 hingga 18 cm. Peti. Dari informasi atau mungkin data yang telah Anda himpun di lapangan, jadi kalau misalnya terjadi penurunan tanah yang kemudian setiap tahunnya terjadi, khususnya di daerah Jakarta, dampak terburuk apa yang akan terjadi apabila ini kemudian tidak dihentikan? Tentu salah satu dampak terburuk kalau penggunaan daripada air tanah ini tidak dilakukan dengan bijak, penghentiannya oleh masyarakat DKI Jakarta yang sudah sering dirasakan oleh masyarakat Jakarta adalah ketika hujan datang atau hujan secara lebat, ini kan volume daripada
debit air yang naik adalah ke permukaan jauh lebih tinggi dan akan semakin merendam pemukiman daripada warga. Dan dampak ini tentunya berdampak pada perusakan bangunan, terutama perusakan rumah-rumah warga dan juga bangunan-bangunan yang ada di kota Jakarta ini secara khusus. Dan memang pemerintah saat ini sedang mengupayakan adanya pembangunan seperti sistem penyediaan air di berbagai lokasi-lokasi seperti di Juanda untuk kemudian dialirkan dan tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Tapi memang proyek ini masih diharapkan hingga nanti 2030 masyarakat DKI Jakarta bisa total menghentikan penggunaan daripada air tanah. Dan memang penyebab dari penurunan ini adalah adanya penyedotan atau over extraction air tanah yang digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta, seperti yang membuat lapisan tanah ini seperti sebuah spons yang mengkerut karena penggunaan airnya terus-terusan dipakai. Penurunan tanah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada bangunan, namun juga berdampak seperti yang tadi saya sampaikan kepada banjir besar yang bisa langsung dirasakan ketika musim penghujan datang di Indonesia, secara khusus di kota Jakarta. Dan apabila tanah sudah turun seperti yang tadi saya berikan gambarannya di awal, ketika tanah sudah turun maka tanah tidak mungkin kembali untuk naik. Sedangkan memang salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Jakarta salah satunya adalah menggunakan air tanah dengan bijak. Peti. Baik, Agnes Purba, terima kasih untuk penjelasannya yang cukup komprehensif. Terima kasih sekali lagi Agnes Purba dan juru kamera Wahyu Santiko yang melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali.